Tapi ada ya yang setara atau yang istilahnya satu level lah dengan sumbang anak dalam itu, namanya tunggang merajolelo. Tunggang merajolelo ini adalah ilmu kebatinan tingkat tinggi dengan amalan bacaan. Bacaannya itu seperti ini. Saya bacain depannya aja ya. Tarik temiang gumpung, ditarik gilo dailo cinto sianu. Bila bertemu sekali, cintolah hati utak benak hati jantung sianu kepada aku. Nah dari sana, dari obrolan si Joko ini tadi, mulai timbul rasa kasihan, rasa iba ataupun simpati lah si Ibu Sri ini kepada Joko ini tadi. Nah tapi awal dari itu tadi kan sama sekali Ibu Sri itu tidak terpikir buat merespon obrolan itu tadi, buat merespon apa yang Joko sampaikan tadi. Namun di sini tiba-tiba Ibu Sri itu merasakan reaksi yang berbeda gitu. Seakan-akan Ibu Sri ini mulai mengagumi sosok si Joko ini tadi. Oke, baiklah. Setelah saya mendengar rangkuman cerita yang disampaikan oleh Bang Raden Surya Kelana, di sini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri yang ada di Borneo, Bang ya, Kalimantan. Dan mohon maaf sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian apa yang ingin saya ucapkan ini. Dari gambaran yang saya dapat ya, setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh Bang Raden Kelana tadi, ketika beliau menceritakan kisah yang sudah dirangkum, kisah yang sudah dikirimkan oleh Ibu Sri, ketika mendengarkan saya mencoba untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, untuk mencoba memecahkan atau mencari solusi penyebab apa yang telah dialami oleh Ibu Sri yang ada di Borneo. Jadi apa yang dirasakan oleh Ibu Sri, apa yang dialami oleh Ibu Sri, ini ada pengaruh atau dampak dari kekuatan gaib ilmu pelet. Sebelum saya menceritakan apa yang akan saya gambarkan dari permasalahan Ibu Sri, di sini kembali saya akan sedikit menggambarkan apa itu ilmu pelet. Nah, ilmu pelet mungkin kita ambil secara garis besar ya, yang sahabat-sahabat mungkin sudah tahu. Ilmu pelet yang terkenal di Pulau Jawa, itu ada namanya ilmu pelet jaran goyang, ajian Semar Mesem, yang mana seseorang yang menggunakan ajian tersebut akan dapat memikat hati lawan jenisnya, akan membuat lawan jenisnya itu jatuh hati kepadanya, akan membuat lawan jenisnya selalu teringat-ingat. Nah, jadi ilmu pelet ini bisa digambarkan seperti ajian jaran goyang dan Semar Mesem ini tadi. Namun di beberapa wilayah, di beberapa tempat yang ada di Nusantara ini masih banyak ilmu-ilmu pelet lain, ilmu-ilmu kebatinan untuk menundukkan hati lawan jenis masih banyak sekali. Dan dari gambaran cerita yang dikirimkan oleh Ibu Sri, yang terjadi kepada Ibu Sri, di sini saya menggambarkan ilmu pelet yang terkena kepada si Ibu Sri ini tadi, ilmu pelet yang digunakan si Joko ini tadi, ini adalah ilmu pelet tingkat tinggi. Beliau sudah menggunakan ilmu kebatinan untuk menundukkan hati seseorang. Nah, jadi dalam gambaran yang akan saya gambarkan ini, dari cerita yang sudah kita dengar yang disampaikan oleh Bang Raden tadi, Ibu Sri ini sudah bertemu, Ibu Sri ini sudah mengenal Joko jauh ya, 30 tahun yang lalu ya Bang. Ya, Bang. Jadi setelah 30 tahun Ibu Sri ini berpisah dengan si Joko, yang mana di 30 tahun yang lalu Joko ini sudah menyimpan perasaan kepada Ibu Sri. Tapi Ibu Sri sama sekali tidak naksir, tidak suka sama si Joko. Perasaan itu cuma dapat dipendam oleh si Joko. Wallahu a'lam bishawab, ini hanya Allah yang tahu kebenarannya menurut gambaran yang saya dapat. Dalam proses 30 tahun yang berjalan ini,
Ya, yang namanya manusia ini punya jalan hidup masing-masing, punya cerita masing-masing, Bang. Menurut gambaran dan yang saya rasa, dari ketika Abang menceritakan, saya dapat menggambarkan sosok Joko itu bentuknya seperti apa, dapat saya lihat dan saya dapat melihat isi batin dari si Joko. Joko memiliki ilmu kebatinan. Tepatnya, Joko ini sempat mengamalkan atau belajarlah dengan seseorang yang memiliki ilmu kebatinan cukup tinggi, khususnya untuk ilmu pengasihan atau ilmu pelet. Nah, ini antara kebetulan dan memang sudah jalannya sebenarnya ya. Jadi setelah 30 tahun waktu berlalu, si Joko ini ya sama sekali awalnya tidak ada niat untuk membalaskan dendam karena cintanya ditolak di masa lalu, sama sekali tidak ada. Namun di sini ketika ada kesempatan, disitulah ilmu itu akan berlaku. Hukumnya ilmu gaib, hukumnya ilmu kebatinan ya di situ. Setelah waktu 30 tahun berlalu, Joko ini sudah memiliki bekal ilmu kebatinan, ilmu pelet yang digunakan Joko ini, ilmu pelet yang diamalkan Joko ini sudah sejati di dalam tubuhnya. Ketika Joko bertemu dengan Ibu Sri, ilmu pelet itu langsung bekerja. Nah, menurut apa yang saya gambarkan, ya, apa yang tersirat dari cerita Bang Raden yang tergambar di benak saya, Joko ini sama sekali tidak ada niat sebenarnya untuk menyakiti Ibu Sri, sama sekali nggak ada. Untuk membuat Ibu Sri ini jatuh hati sampai kejadiannya seperti ini sama sekali tidak ada. Namun karena ilmu pelet yang dimiliki oleh Joko ini tingkatannya sudah cukup tinggi, sudah menyatu di dalam zohirnya, ilmu pelet itu keluar secara instan. Ilmu pelet itu langsung bekerja ketika Ibu Sri ini bertemu dengan Joko pada saat pandangan pertama setelah 30 tahun mereka tidak bertemu. Awalnya di sini juga Joko ini dia sama sekali tidak ada niat awalnya ya, tapi ketika bertemu dengan Ibu Sri, getaran itu mulai terasa lagi. Ya, ilmu kebatinan itu, ilmu pelet itu mendesak si Joko, dan sampai akhirnya Joko ini dengan refleks tanpa Joko sadari sebenarnya dia langsung mengungkapkan perasaannya kepada Ibu Sri. Itulah ilmu kebatinan, ilmu pelet yang sejati. Nah, jadi setelah Joko ini mengutarakan niatnya, Ibu Sri ini belum terkena ilmu pelet tersebut. Ibu Sri ini masih dalam keadaan sadar, jiwanya masih bersih, batinnya belum terganggu dengan kekuatan gaib. Ya, Ibu Sri menolak, ya Bang ya. Ya, Ibu Sri menolak, dia mengatakan nggak mungkin, kita nggak mungkin bersama. Kamu sudah menikah, memiliki anak, aku sudah menikah, bahkan aku sekarang sudah memiliki cucu. Nggak mungkin kita sama-sama. Disinilah kekuatan atau sisi gelap dari ilmu pelet ini dijalankan oleh si Joko. Ketika keinginannya tidak dia dapat, ketika kehendaknya tidak dia dapat, ilmu pelet berlaku. Dalam bahasa tren yang sering diucapkan oleh orang, cinta ditolak, pelet pun bertindak. Inilah yang terjadi kepada Ibu Sri. Pelet ini dilepaskan oleh Joko bukan ketika dia bertemu Bang, tapi setelah Ibu Sri ini pulang kembali ke Kalimantan. Karena sejatinya ilmu pelet yang menggunakan kebatinan ini ilmu pelet yang dilepaskan dengan jarak jauh. Malah sebenarnya kalau ilmu pelet itu digunakan ketika bertemu itu tidak manjur, ya, tidak sekuat ketika kita lepaskan dari jarak jauh, kita lepaskan dengan kekuatan batin. Ketika Ibu Sri sudah sampai ke Borneo, barulah di sini Joko melepaskan ilmu kebatinan pelet yang dia miliki. Nah, untuk cara melepas ilmu pelet, ya, ini beragam Bang. Mungkin Abang paham ya. Di sini saya hanya ingin sedikit menggambarkan kepada sahabat-sahabat semua. Ada yang menggunakan amalan, ya, seperti dia sudah mendapatkan istilahnya ijazah ya dari gurunya untuk melafalkan sebuah amalan. Amalan itu dibaca terus sambil membayangkan wajah wanita yang ingin dipelet. Itu ada juga yang menggunakan media foto. Kalau di Jawa ya, itu biasanya foto itu digantung Bang, digantung dengan benang 3 warna. Kalau nggak di atas jendela, itu di atas pintu. Ketika foto itu digantung, foto itu ditiup angin. Nah, seperti itulah hati wanita itu akan terombang-ambing. Ya, kadang rindu, kadang merasa sedih, terbayang-bayang terus dengan sosok pria yang ngerjainnya ini, sosok pria yang melepaskan ilmu pelet ini. Dan ada juga Bang,
ilmu pelet yang menggunakan syariatnya beda, ya. Dia menggunakan bagian dari istilahnya dari jasad, ya, misalnya dari rambut, dari bekas makan, bahkan dari tisu pun bisa, dari bau parfum pun bisa. Nah, inilah ilmu pelet yang menggunakan kebatinan yang tinggi. Tapi kalau saya rasa dan saya lihat ilmu pelet yang dilepaskan sama si Joko ini cuman ilmu pelet amalan. Ya, sepertinya Joko ini memiliki ilmu amalan yang sudah diijazahkan oleh gurunya. Ketika Ibu Sri ini sudah pulang ke Kalimantan, Joko ini kembali melafalkan ilmu pelet tersebut, menyebut nama Ibu Sri, sampailah Ibu Sri ini berdetak, kontak batin, seolah-olah seperti ada yang memanggil. Dan dia di sini langsung kontak langsung, ya, pikirannya itu langsung keingat wajah si Joko, karena Joko lah yang terus menyebut namanya. Nah, jadi kenapa di sini saya bisa mengatakan kalau si Joko ini menggunakan ilmu pelet untuk menundukkan hati Ibu Sri? Karena dari cerita yang kita dengar dari Bang Raden, di sini Joko sempat memancing perasaan Ibu Sri, membolak-balikan hati Ibu Sri dengan menceritakan keadaannya. Ini salah satu ciri, ya, sahabat-sahabat, seorang laki-laki yang menggunakan ilmu pelet ketika dia ingin mengenai, ya, ingin menargetkan seseorang, dia tuh melas, Bang. Ya, seperti yang dilakukan Joko tadi lah. Aduh, aku nih istriku tuh nggak peduli banget sama aku. Dia nggak becus ngurus anak. Pokoknya dijelek-jelekin lah, pasangannya itu dijelek-jelekin. Itu semua dilakukan untuk melancarkan usahanya, untuk membolak-balikan hati si perempuan. Karena apa? Di malam hari dia melafalkan ilmunya untuk memelet hati wanita yang ditargetkan, contohnya di sini Ibu Sri, dan di siang hari dia membolak-balikan hati Ibu Sri ini dengan cerita-cerita melas. Agar apa? Ibu Sri ini iba. Agar apa? Agar Ibu Sri ini kasihan. Ketika Ibu Sri ini sudah simpati, ketika Ibu Sri ini sudah iba dengan si Joko, di situ ilmu peletnya akan melesat, akan masuk dengan cepatnya. Disitulah saya dapat mengatakan kalau si Joko ini menggunakan ilmu pelet jarak jauh untuk menundukkan hati Ibu Sri. Tapi di sini, Bang, sebenarnya ini semua adalah sudah menjadi suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya katakan mohon maaf Ibu Sri, kalau Ibu Sri mendengarkan video ini, beribu-ribu maaf, saya minta maaf kepada Ibu Sri. Ini sebenarnya adalah cobaan yang Allah berikan untuk rumah tangga Ibu Sri. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan, sebenarnya bukan permasalahan lagi sini, Bang. Permasalahan Ibu Sri dengan si Joko ini sebenarnya udah nggak ada lagi. Yang ada di hati Ibu Sri yang saya rasakan ini cuman penyesalan dan rasa bersalah. Cuman itu saja. Sebenarnya guna-guna atau pelet dari si Joko ini sudah tidak berlaku lagi. Berani saya katakan seperti itu, dan saya jamin tidak ada lagi pelet yang ada di dalam tubuh Ibu Sri, itu nggak ada lagi. Saya berani menjamin yang ada di hati dan perasaan Ibu Sri sekarang ini cuman rasa bersalah dan penyesalan. Rasa bersalah kepada suami dan rasa bersalah kepada anak-anak. Itulah yang membuat Ibu Sri ini selalu teringat-ingat kepada masa lalunya, selalu teringat-ingat kepada Joko. Tapi di sini ketika Ibu Sri sudah mendapatkan keikhlasan, tanda kutip di sini sudah mendapatkan ampun maaf dari anaknya, ampun maaf dari suaminya, insya Allah Ibu Sri tidak akan lagi teringat-ingat dan terbayang-bayang wajah si Joko lagi. Nah, untuk solusi permasalahan dari Ibu Sri ini, pertama, di sini kami, ya, saya dan Bang Raden bukan mau mengajari Ibu Sri yang usianya sudah lebih tua, lebih banyak makan asam garam daripada kami. Di sini saya cuma ingin mengingatkan kepada Ibu Sri, satu-satunya jalan untuk menenangkan hati, kembalilah kepada yang satu. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan semua apa yang sudah terjadi, dan saya di sini kembali mengingatkan kepada Ibu Sri, turunkan ego Ibu Sri, minta ampun kepada suami terutama, dan minta ampunlah kepada anak-anak Ibu Sri. Jujur katakan apa yang semuanya yang sudah terjadi. Karena kalau Ibu Sri belum jujur, masih menyimpan perasaan atau masih menyimpan
permasalahan ini dari tahun 2019 Bang ya, Ya. sampai sekarang di tahun 2022 cukup lama ya. Kita nggak tahu Bu umur itu sampai kemana. Daripada ibu datang mencari pengobatan kesana kesini, lebih baik ibu meminta ampun maaf kepada suami dan kepada anak-anak. Insya Allah ketika seseorang sudah meminta ampun, insya Allah Allah akan memudahkan jalannya. Ibu akan terlepas dari belenggu ini. Nah, jadi itulah ya sedikit gambaran permasalahan yang dialami oleh si Ibu Sri. Sebenarnya nggak berat Bu, permasalahan ibu ini nggak berat, cuman sedikit keikhlasan. Nah, dari cerita Ibu Sri ini Bang, saya ingin sedikit menambahkan. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat ngomong, Bang Rio dengan Bang Raden ini asal bikin konten, cuman ngomong aja, tahu tentang ilmu pelet, buktinya apa? Nah, jadi apa yang sebenarnya dialami oleh Ibu Sri ya, mungkin kalau orang-orang dengar atau sahabat-sahabat dengar, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan sekali. Ibu Sri ora doyan makan, rak isa turu ya kalau bahasa Jawa, nggak mau makan, nggak mau tidur, pikirannya cuma sama Mas siapa tadi? Joko. Sama Mas Joko. Badan panas. Ya, badan panas, gelisah, malam nggak nyenyak tidurnya. Itu ya kalau kita dengar, itu adalah sebuah kejadian yang menakutkan dan mengerikan. Tapi kalau untuk kami, kalau untuk saya pribadi, ini bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau cerita pelet, nah ini saya mau cerita sedikit nih Bang ya, mau berbagi juga nih sama teman-teman yang ada di channel YouTube-nya Raden Kelana Official. Kalau ilmu pelet seperti yang digunakan sama Mas Joko tadi nih ya, Mas Joko ini tadi, memang ini adalah ilmu pelet tingkat tinggi ya. Dia bisa mengenai hati seseorang dengan jarak jauh ya. Ini adalah tingkatan tinggi, tapi belum tinggi-tinggi banget kalau saya bilang ya, karena ilmu pelet ini hukumnya, kalau orang Jambi bilang, kami orang Jambi bilang, dulu kena kemudian tahu. Dulu kena baru tahu. Istilahnya gini, kena duluan nih, tas ditonjok sama orang, aduh aku ditonjok, udah ditonjok dulu nih baru dia tahu aku ditonjok. Nah, itu ilmu pelet yang digunakan oleh Mas Joko. Ada ilmu pelet yang orang nggak tahu, tapi orangnya sudah gila, orangnya udah kelepek-kelepek. Ini adalah satu ilmu pelet yang saya dapat langsung dari suku anak dalam atau orang Kubu yang ada di Jambi. Mungkin cerita orang Kubu sudah saya ceritakan kemarin ya. Insya Allah nanti akan saya bagikan kembali sama sahabat-sahabat di channel Raden Kelana Official. Cerita saya masuk langsung ke pedalaman suku anak dalam yang ada di TNKS, Taman Nasional Kerinci 11. Tempat orang Kubu ada di sana. Asli orang Kubu Sumatera. Mereka tidak mengenal peradaban seperti kita di luar sini, sama sekali tidak. Mereka di dalam masih telanjang. Mereka cuman yang laki-laki menggunakan cawat. Mereka tidak menggunakan alas kaki. Yang namanya kehidupan di luar mereka sama sekali nggak tahu. Orang-orang itu masih menyimpan ilmu kebatinan yang tinggi-tinggi Bang. Nah, perjalanan saya ke sana bukan tujuan untuk mencari ilmu, tidak, tapi cuman sedikit ingin mengungkap kebenaran. Bener nggak sih menurut cerita orang yang di Jambi, orang-orang yang ada di luar sini, katanya di Jambi ini ilmu kubu itu yang paling paten, khususnya ilmu pelet. Nah, jadi perjalanan saya ke sana memang sengaja untuk mencari, kalau di orang Kubu tuh temenggung Bang. Jadi temenggung itu salah seorang yang dituakan untuk memimpin satu kelompok. Kepala suku lah. Ya bukan kepala suku. Jadi temenggung itu dia di kelompok kecil. Nah, tapi kalau kepala suku itu di satu wilayah. Kan orang Kubu ini berada di TNKS, Taman Nasional Kerinci 11, itu luas sekali Bang. Luas sekali. Di dalam itu ada beberapa suku, ada beberapa marga lah ya. Nah, jadi kalau temenggung di satu marga atau di satu suku tuh, di satu kelompok itu satu temenggung. Tapi kalau namanya si Raja Kubu, kepala suku itu meliputi semua. Nah, jadi saya bertemulah dengan satu kelompok suku anak dalam ya. Ini namanya nama asli nih saya sebutin Bang. Ini sudah saya anggap sebagai guru,
ya saya anggap sebagai teman, itu namanya Nelak. Itu asli orang suku Anak Dalam, salah satu temenggung yang ada di kelompok orang Kubu di TNKS. Jadi saya masuk ke sana itu via jalur ini ya, PAU, masuk ke Air Hitam. Sesampainya di Air Hitam, saya beristirahat di rumah Pak Jailani. Pak Jailani ini merupakan salah satu orang rimba, orang Kubu, tapi beliau udah keluar, Bang. Udah modern, dia udah keluar dari hutan. Bahkan di sini Pak Jailani ini Temenggung Tarib namanya. Temenggung Tarib ini dia sudah naik haji, dia sudah masuk Islam. Saya disambut lah sama Temenggung Tarib, ditanya sama Temenggung Tarib, sana kesini mau apa? Jadi kalau orang Kubu tuh untuk panggilan ya, saudara itu dia manggilnya sana. Sana kesini mau apa? Jauh-jauh dari Jambi ke sini, ya saya utarakanlah niat hati saya. Saya datang ke sini untuk mencari tahu kebenaran cerita ilmu pelet orang Kubu. Oh, kalau sana mau nyari sama saya, dia bilang, saya sekarang cuman ada di dalam badan ini cuman ada darah dengan daging. Isinya nggak ada lagi. Dia udah melepas ya. Nah, berarti yang ada di tubuh si Temenggung Tarib ini itu cuman apa yang Allah berikan. Darah yang mengalir, daging yang ada meliputi tulang. Cuman itu. Kalau mau nanya ilmu, itu udah nggak ada lagi. Nah, itulah kiasannya, Bang. Jadi, saya tanya lagi lah sama si Temenggung Tarib. Oh, iyalah, Datuk Temenggung kan sudah naik haji. Iya, alhamdulillah, dia bilang. Nah, jadi kalau memang ada tuh ilmu pelet yang diceritakan oleh orang-orang, bolehlah temukan saya dengan sana yang ada di hutan untuk bertemu dengan saya cuman sekedar pingin tahu, bukan mau nuntut. Saya bilang, oh kalau itu maunya, ayo saya temukan dengan seseorang. Itulah saya ditemukan dengan si Nelak. Nah, Nelak ini, Bang, dari tempat Temenggung Tarib tinggal itu jaraknya masuk ke TNKS itu di tengah-tengah. Ya kalau normal lah berjalan itu setengah hari jalan kaki. Berarti kalau bolak-balik itu sekitar 1 hari. Tapi di sini ada satu keunikan nih. Jadi di kampung itu Temenggung Tarib ini walaupun dia sudah gabung dengan orang kota, ya gabung dengan orang desa lah ya, tapi dia masih dihargai sama orang Kubu karena dia ini merupakan apa ya, kalau dia nggak keluar dari hutan, dia inilah yang bakal jadi kepala suku di suku Anak Dalam, bukan Temenggung ya, tapi kepala suku. Dialah bakal pengganti kepala suku yang ada sekarang. Tapi dia ini memutuskan untuk keluar aja lah. Ya, karena aku mau hidup di luar, aku mau hidup seperti layaknya manusia yang dimanusiakan. Jadi keluarlah. Jadi dia nggak jadi mendapat jabatan kepala suku. Dia masih dihargai lah sama orang-orang Kubu, sama-sama suku Anak Dalam yang ada di sekitaran hutan dekat rumahnya. Dia manggil 2 orang nih, Bang. Saya masih ingat jelas ya, bentuknya, namanya saya lupa siapa. Satunya kecil, satunya tinggi besar. Disuruhlah, sana pergi ke hutan, cari Nelak di mana. Kalau ketemu Nelak, gendong, bawa ke sini. Ya saya pikir, ya digendong, saya bilang. Anak kecil apa yang mau dijemput ini, saya bilang kan. Tapi kalau anak kecil kok punya ilmu pelet, saya bilang, punya ilmu yang paten. Ternyata apa yang dikatakan Temenggung Tarib ini cuman sekedar peribahasa. Digendong dalam arti kata, ya dibawa, dibopong lah kayak gitu. Diboyong kayak gitu, tapi dengan kekuatan mistis. Gaib, dengan gaibnya ya. Dengan gaibnya. Nah, jadi orang itu berangkat siang hari, saya masih ingat, saya disuruh belikan bekal. Kamu belikan bekal, anak ini mau pergi ke hutan, nyemput si Nelak. Saya disuruh beli nasi bungkus 4 bungkus untuk 2 orang. Berarti kan di sini gambarannya 1 orang 2 bungkus. Rokok, nah rokok kretek disuruh belikan. Nah, gambaran yang diberikan oleh Temenggung Tarib ini paling enggak ya, kalau enggak tengah malam, subuh baru nyampe ya. Ternyata enggak, Bang. Dia berangkat siang ya, lepas tengah hari, sebelum asar 2 orang itu udah nyampe. 2 orang itu sudah nyampe dengan menggendong si Nelak. Benar-benar digendong. Dengan yang badan besar. Iya. Nah, saya bertanya sama Temenggung Tarib, tuh kata Datuk jauh tempatnya. Jauh, Nak. Kalau kamu jalan kaki ke sana, setengah hari belum tentu sampai. Itu kok bisa sampai? Itu lain, Nak. Itu orang rimba. Dia berjalan tidak menapak tanah. Dia berjalan di atas daun. Nah, mungkin kalau di daerah Jawa ya, ini adalah ilmu sayuti angin mungkin ya, yang bisa berjalan di atas udara. Tapi kalau orang rimba, dia berjalan di atas daun.
Jadi dia melangkah tuh bukan di tanah, istilahnya yo lompat lah dari daun ke daun, kayak ninja kayak gitu. Saya aja nggak nyangka, lu kok bisa ada orang kayak gitu. Disinilah Temenggung Tarib ini menceritakan itulah nak kelebihan kami orang rimba. Mungkin kalau orang rimba berjalan di atas aspal atau berjalan di tanah yang datar, orang-orang kota ngelihatnya pasti tertawa karena kami berjalannya kakinya tuh kayak gini bang. Kalau kita normal kan kaki napak kayak gini. Ya, ujung jari dengan tumit kan sejajar. Kalau dia tekuk kayak gini, memang nggak bisa rata. Itulah kelebihannya. Kaki yang tengahnya ada bolongan kayak gini lah. Itulah kelebihan dari orang Kubu. Pertama, kelebihan yang pertama, dia berjalan tidak akan tertusuk duri. Ya, kakinya tuh kayak gini. Jadi kalau dia berjalan di tanah yang datar tuh lucu. Kayak orang galing gitu, kayak orang mau jatuh. Tapi itulah kelebihan dari kekurangannya. Nah, jadi Temenggung Tarib mengatakan itu ada amalannya nak. Ketika bayi-bayi suku anak dalam begitu baru terpancar dari rahim ibunya, itu ada beberapa syarat yang kami berikan. Salah satunya syarat supaya kakinya itu tidak tertusuk duri dan kakinya itu ringan untuk melayang. Nah, jadi setelah dijelaskan ilmunya ini namanya, amalannya seperti ini, tapi percuma. Kalau bukan anak rimba, kalau bukan terlahir dari rahim suku anak dalam yang lahir di dalam hutan, amalannya nggak bakal jadi bang. Karena itu memang untuk anak rimba, memang untuk suku anak dalam khusus ya bang. Khusus. Jadi saya dibacain lah sama Temenggung Tarib, nih amalannya seperti ini nih. Saya dengar, tapi Temenggung Tarib bilang percuma, kalian nggak bakal bisa mengamalkannya. Ya jadi untuk apa? Saya bilang kan diomongin, diceritain, dibacain, tapi saya nggak bisa ngamalinnya. Saya pancing lagi lah, kasihlah tuh yang bisa saya bawa pulang. Ah, nantilah dia bilang, tanya sendiri sama si Nela. Nah, singkat cerita di sini. Hari maghrib, ya, kami beristirahat. Setelah Ba'da Isya, saya masih ingat tuh. Saya dipertemukan lah, kami bertiga. Saya, Nela, sama Temenggung Tarib. Jadi, setelah kami bertemu bertiga, kami duduk di depan rumah Temenggung Tarib. Itu ada teras kecil. Di depan teras itu ada pagar kayu, itu ada mobil saya parkir, kami cerita-cerita lah di sana. Tapi di sini Nela mengatakan dengan bahasanya itu masih setengah bahasa Jambi, setengah lagi bahasa rimba ya. Saya agak-agak sedikit nggak ngerti. Nela mengatakan artinya kurang lebih seperti inilah. Kalau sanak mau menanyakan ilmu, jangan tanyakan di sini. Kita pergi ke dalam rimba. Di sini saya sempat down. Loh, kok pergi ke dalam rimba? Saya bilang enggak ah, saya bilang saya takut bang. Takutnya gini, ya namanya kita nggak tahu ya ini orang gimana nanti di dalam hutan, di dalam rimba saya diapa-apain. Tapi di sini Temenggung Tarib meyakinkan saya, ikutlah, nggak apa-apa, Datuk jamin kamu aman. Nah, di sini Temenggung Tarib mengatakan ketika orang rimba itu menceritakan tentang ilmu atau ingin menurunkan ilmu, dia itu mencari tanah lapang. Tanah luas gitu ya. Tanah luas yang di atasnya itu sama sekali tidak ditutupi pohon-pohonan bang. Kalau di rumah itu kan ditutupin sama atap. Nah, ada dindingnya. Ya. Dia bilang, ketika kita membaca ilmu, cicak pun tidak boleh mendengar. Ketika cicak mendengar, ilmu itu tidak akan mujarab. Jadi dibawalah saya ke dalam hutan. Dari rumah Temenggung Tarib ini berjalan kurang lebih sekitar 10-15 menit lah. Ya, sama sekali saya nggak bawa senter, sama sekali nggak pakai obor. Ya cuman ngikutin dia jalan lah. Dia jalan lurus, saya ikutin telapak kakinya. Ya takut kesandung kan. Ya jalan sampailah ya kayak seperti tanah lapang. Jadi cuman ada lalang-lalang, nggak ada pohon-pohon yang nutupin tempat kami duduk itu. Kami cuman diterangi sinar bulan pada malam itu. Memang belum terlalu malam, tapi di sekitaran hutan sepinya bukan main. Nah, disitulah si Nela ini bertanya kepada saya, tujuan Sanak itu apa? Apa yang mau Sanak tanyakan? Atau apa yang Sanak inginkan dari saya? Saya langsung bilanglah ya sama dia, saya ingin bertanya, apakah benar ilmu pelet suku anak dalam ini memang ada dan memang benar-benar mujarab? Saya bilang. Dia senyum. Sanak mau bukti, bawakan betina untuk aku. Dia bilang bawakan satu perempuan untuk aku. Perempuan yang cantik, perempuan yang jijik dengan kami. Ya rata-rata kan, mohon maaf sebelumnya,
orang-orang kota kan ketika bertemu dengan suku anak dalam, mereka itu ya merasa geli karena ya suku anak dalam ini kan nggak pernah mandi. Aroma badannya, bau badannya itu kan yo bau lah. Jadi dia bilang kalau ingin bukti bawakan orang gadis kota, dia bilang ketemukan dengan saya. Kalau gadis itu mau ikut kamu pulang ke Jambi, saya yang berguru dengan kamu. Tapi kalau gadis itu nggak mau pulang, kamu yang tanggung jawab. Dia berani bertaruh seperti itu. Tantangan lah. Tantangan ya, tapi saya di sini masih berpikir rasional ya. Setiap orang yang berani berkata seperti itu, berarti dia ada isi. Ya. Nah, langsung di sini saya bilang nggak perlu bukti seperti itu. Yang saya tanyakan di sini, ada nggak ilmu yang bisa dibuktikan, ilmu yang bisa diucapkan? Di sinilah dia mengatakan ada beberapa ilmu yang digunakan suku anak dalam. Salah satunya sudah saya ceritakan tentang sumbang anak dalam. Itu pamungkasnya, Bang. Sumbang anak dalam itu pamungkasnya. Tapi ada ya yang setara atau yang istilahnya satu level lah dengan sumbang anak dalam itu, namanya tunggang merajolelo. Tunggang merajolelo ini adalah ilmu kebatinan tingkat tinggi dengan amalan bacaan. Bacaannya itu seperti pepeto. Di sini karena ilmu itu tidak saya amalkan, karena ilmu itu cuman sedikit yo. Saya pengen cari tahu saja kebenarannya. Mungkin di sini saya sedikit bacakan. Bacaannya nggak pakai bismillah. Ya, karena ini bukan ilmu putih, karena ilmu ini adalah ilmu yang menyimpang dari ajaran agama Islam, dari syariat Islam. Bacaannya kurang lebih seperti ini. Saya bacain depannya aja ya. Tarik temiang gumpung, ditarik gilo dailo cinto sianu. Bilo bertemu sekali, cintolah hati utak benak hati jantung sianu kepada aku. Nah, jadi kalimatnya seperti itu. Sianu yang tanda kutip di sini itu nama perempuan yang mau kita kenakan. Tarik temiang gumpung. Temiang itu kan semilu, Bang. Bambu. Semilu bambu, bukan yang gatal-gatalnya itu tajam. Yang tajam itu. Ya. Jadi kalau bambu itu dibelah, di pinggiran itu kan tajam. Ya. Nah, itu namanya temiang. Temiang gumpung. Gumpung itu kan kopong. Kosong. Jadi tarik temiang gumpung, ditarik gilo dailo sianu kepada aku. Kalau temiang itu ditarik, otomatis kan robek. Ya. Kalau kena jasad itu robek. Kalau kena perasaan itu pasti kena. Jadi dihakikatkannya seperti itu. Tajam sembilu itulah, ya. Tajam temiang itulah yang akan merusak hati, jantung, utak, benak si anu kepada aku. Itulah amalan sedikit ya. Itu masih ada lagi belakang panjang itu amalannya. Jadi Nelak bilang, kamu amalkan itu, nak. Ya, kamu amalkan itu. Kamu hafalkan dulu. Setelah kamu hafal, nggak boleh dicatat nih, Bang. Iya. Langsung didengar. Langsung gitu. didengar, langsung kita ingat. Kamu dengar, nggak boleh dicatat. Kamu hafalkan terus. Ketika kamu bisa membacakan ilmu itu sambil berlari, sekencang kuda berlari. Sekencang kuda berlari, baru kamu mandikan. Mandinya bukan di kamar mandi. Kamu cari istilahnya air yang mengalir deras. Yang langsung ke dada ya. Jadi kalau sungai, kita cari pinggiran sungai yang pas di dada. Jadi air itu mengalir nabrak ke dada. Jadi semakin kencang air itu mengalir ke dada, semakin kencang kita melafalkan ilmu itu. Sampai satu kalimat pun tidak ada yang terlupakan. Disitulah ilmu itu akan menjadi nyerap dalam tubuh. Saking kan jahatnya ilmu itu, Bang. Nggak perlu kita bacakan. Keringat kita aja kita tempelin sama cewek itu kena temiang tadi. Jadi dihakikatkannya kita ini adalah temiang gumpung. Kalau temiang itu mau diolesin kemana aja lah, nggak ada yang kebal sama temiang, nggak ada yang kebal sama bambu, Bang. Mungkin kalau kebal dengan senjata api, senjata tajam ada. Coba kita pakai bambu, jasad pasti akan luka. Dihakikatkannya di situ. Jadi setelah amalan itu kita bacakan, kita mandikan. Pada suatu malam yang malamnya tidak akan saya sebutkan malam kapan, nanti bahaya ya kalau disebutin ya. Jadi pada suatu malam kita itu harus dalam keadaan itu ya, dalam keadaan apa ya bahasanya ya, dalam keadaan bersih lah. Bersih dalam arti kata kalau kita punya istri, kita nggak boleh bersetubuh sama istri, kita nggak boleh minum minuman alkohol, kita dalam keadaan sadar lah.
pada satu malam dalam keadaan bersih, dalam keadaan sadar, itu kita akan didatangi oleh sesosok makhluk. Makhluk ini tergantung amalan yang kita lakukan. Kalau amalan kita ini memang masak, kalau amalan kita ini memang istilahnya jadinya sempurna lah, sosok yang datang itu adalah seorang peri. Peri dalam arti kata di sini adalah sosok wanita dari kayangan. Ya. Seperti gambarannya kayak bidadari lah. Bidadari. Nah, si bidadari ini akan menitipkan sebuah selendang. Jadi ketika si bidadari itu memberikan selendang, selendang itu kita ambil, kita taruh lah. Kita selendangkan, diselempangkan satunya ke bahu sini. Yang satunya biar terjuntai. Setelah selempang itu terpakai, itulah ilmu itu akan menjadi. Jadi cara kerja ilmu itu ketika kita bertemu ya, seperti saya gambarkan kejadian Joko dengan Ibu Sri. Ya, Bu Sri. Joko ini sudah nyimpan perasaan 30 tahun 30 lamanya. tahun lebih. 30 tahun lebih. Walaupun Ibu Sri ini sudah punya cucu, dikatakan di sini ya, kalau apa ya, kalau bahasa guyonnya kutunggu jandamu lah. Ya barana ampe dan nanti juo. Kalau bahasa Minang itu kan 4 anak pun ku nanti juga. Yang penting aku dapat sama kamu. Itulah yang ada, yang dipendam sama si Joko ini ketika Joko bertemu dengan Ibu Sri. Si Joko ini sudah memutuskan amalan ilmu tunggang merajolelo ini tadi. Selendang gaib itu sudah digunakannya. Si Joko ini tidak perlu istilahnya baca tarik temiang gumpung lagi. Cukup si Joko ini menatap mata si Ibu Sri dengan menarik napas, dihakikatkan, kena kau. Ibu Sri bakal kena, tapi kenanya itu nggak langsung kelepek-kelepek di situ, enggak. Proses ya. Proses. Nah, setelah tidak bertemu lagi, dalam arti kata di sini misalnya pertemuan si Joko ini 3 hari berturut-turut lah reuniannya. Senin, Selasa, Rabu. Hari Kamis Ibu Sri ini pasti bakal pulang ke Borneo. Nggak bakal ketemu lagi sama si Joko. Di hari Jumatnya lah, 2 hari setelah tidak bertemu, mulai reaksi itu datang. Reaksi itu mulai datang karena setiap malam yang diamalkan sama si Joko, Sri datang, Sri datang, Sri. Kalau kamu nggak datang, mati. Aku yang jemput kamu. Belum mati. Iya. Nah, kalau kamu nggak datang, aku yang jemput kamu. Terus diamalkan. Nah, seseorang yang mengamalkan, si Joko ini yang mengamalkan, dia terasa tuh Bang. Ketika dia menarik sukma Sri dari jauh, ya, dibacakan, ditariknya dari jauh seperti itu, dia kontak. Kalau si Sri ini ngerespon, getarannya pasti ada sama si Joko. Tapi kalau si Sri ini nggak ngerespon, berarti nggak kena kan? Nggak kena, gitu. Nah, itu terus diulanginya lagi sampai yang kayak abang bilang tadi. Sri datang, Sri. Kalau kamu nggak datang, kamu mati. Iya. Kalau kamu nggak datang, kamu mati. Bangun. Kalau kamu tidur, kamu bangun. Bangun, datang ke sini. Itu yo. Kalau sudah kalimatnya sudah mati, kamu bangun, datang ke sini. Biasanya Bang, respon wanita yang terkena ilmu tunggang merajolelo ini, ketika dia sedang tertidur lelap, itu dia akan merontak bangun, seperti orang dibangunin, seperti orang kena gempa. Itu dia langsung berontak bangun, itu dia langsung nyari pintu, langsung keluar, nggak pakai basa-basi, langsung keluar. Nah, itulah ilmu tunggang merajolelo. Ini bukan cuma sekedar cerita. Saya dapat ilmu itu langsung dari suku anak dalam yang memberikan ilmu itu kepada saya. Dan beberapa kejadian ya, orang yang menggunakan ilmu tunggang merajolelo ini. Memang namanya tunggang merajolelo. Ya, saya artikan dalam bahasa Indonesia, tunggang itu menunggangi, menaiki sesuatu. Merajolelo itu merajai seluruhan. Misalnya dia di wilayah Jambi, ya, berarti si wilayah Jambi ini dia yang menunggangi dan menguasai, menaklukkan, tunggang merajolelo. Tapi buruknya di sini Bang, ilmu tunggang merajolelo ini, ketika wanita itu sudah kena ilmu tunggang merajolelo, ya, kalau mau kelop lagi, kalau mau bikin wanita itu sampai kejadiannya kayak Ibu Sri, kalau nggak ketemu sama si Joko, aku bunuh diri. Wanita itu, mohon maaf sebelumnya, wanita itu harus disetubuhi dulu. Ketika Joko atau laki-laki yang menggunakan ilmu tunggang merajolelo ini
menyetubui wanita yang dikenai ilmu tersebut. Setelah mereka selesai bersetubuh, wanita itu nggak bakal bisa lepas lagi. Nggak bisa lepas dalam arti kata takut ketahuan atau takut rahasianya kebongkar kalau pernah bersetubuh, enggak. Memang sudah terikat. Ketika wanita itu sudah wik-wik lah ya bahasanya ya, sudah bersetubuh dengan orang yang menggunakan ilmu tunggang merajulelo, ilmu itu tidak akan bisa dilepas. Kasar ngomong kayak gini bang, kalau kucing nakal kupingnya kita sentil, ya kan? Kalau disentil dia nggak mau, kita ambil lidi, kita pukul, nggak bakal lari juga. Kita apain aja lah, wanita itu kita usir, nggak bakal pergi, karena ilmu itu sudah melekat. Itulah ya sisi buruknya dari ilmu tunggang merajulelo. Makanya di sini saya cuman mencari tahu saja tentang ilmu-ilmu yang ada di Jambi, khususnya di pedalaman suku Anak Dalam. Banyak bang ilmu yang saya dapat di sana. Waktu saya ke sana itu tahun lupa ya, sekitar tahun 2011 kalau nggak salah. Waktu itu abang di Jakarta, saya ke sana kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 3 minggu kalau nggak salah. 2 kali saya ke sana. Nah, saya sampai masuk bertemu langsung dengan Nela ini, itu kan di perbatasan jatuhnya, belum masuk ke dalam TNKS. Saya sampai ngecamp di dalam rimba bersama suku Anak Dalam, bertemu dengan temenggung-temenggung yang ada di sana, bertemu dengan kepala suku yang ada di sana, bertemu saya. Nah, jadi apa yang dialami oleh Ibu Sri ini, ya ini bisa kita ambil hikmah dan ambil sedikit pelajaran, yang mana jalan atau takdir kan sudah ditentukan bang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai insan, sebagai umat tinggal menjalankan. Di sini Allah kan memberikan kita pilihan bang, baik buruk, kadar baik kadar buruk kan sudah ditentukan, tinggal kita yang memilih. Nah, terkadang seperti Ibu Sri ini, ketika dia tahu apa yang akan dilakukannya ini adalah sebuah kesalahan, tapi dia nggak bisa menolak. Itulah yang dinamakan pengaruh ilmu pelet. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin masih tidak percaya dengan kekuatan gaib ilmu pelet, jangan jangan menganggap enteng, tapi jangan terlalu percaya juga, jangan terlalu yakin juga. Seperti akhir kisah yang dibagikan oleh Ibu Sri ya, dia sempat berobat bang ya. Iya, kemana-mana kan berobat. Dia sempat berobat kemana-mana, dia sempat mendatangi beberapa YouTuber juga lah ya. Yang pernah dilihatnya kan. YouTuber yang melakukan pengobatan, membuka praktek pengobatan yang videonya sempat viral-viral. Ternyata ketika Ibu Sri datang ke sana mengeluhkan penyakitnya ini, sama sekali tidak ada, malah tidak ada perubahan bang ya. Sama sekali tidak ada perubahan, bahkan semakin parah ya. Ya, bayangan si Joko ini semakin menghantui sampai sampai-sampai Ibu Sri ini berniat untuk bunuh diri. Karena penyesalan itu tadi, terus memang tekanan dari apa yang dia rasa itu tadi, rasa bersalah tadi ya saya bilang tadi, buat dia jadi pengen bunuh diri gitu. Nah, jadi pasrah ya. Di sini juga saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua, kita boleh percaya, tapi kepercayaan kita itu harus kita pecahkan lagi dengan logika. Seperti yang tidak bosan-bosannya saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, yang namanya hal mistis, yang namanya hal gaib, ini tidak ada teorinya. Tidak ada penjelasannya di dalam kamus, tidak ada penjelasannya di dalam buku, nggak ada. Tapi yang namanya hal mistis, yang namanya hal gaib, walaupun tidak ada teori, tapi kita manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling sempurna. Kita punya nalar, kita punya akal sehat. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada sahabat-sahabat, sebelum sesuatu yang terjadi kepada kita, apapun itu yang terjadi kepada kita, jangan terlalu cepat kita kaitkan. Oh, ini kejadian gaib. Oh, ini kena santet. Jangan dulu. Kita rasakan dulu. Kita pikirkan dulu. Baru di sini kita dapat jawaban. Di sini itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini, di segmen kali ini.
Sebelumnya beribu-ribu maaf saya haturkan kepada sahabat-sahabat semua jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Dan di sini juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada Mbak Sri ya. Ya. Karena mungkin pembahasan saya, apa yang saya gambarkan dari pengalaman yang dialami oleh Mbak Sri di sini ada sedikit bahasa atau sedikit kalimat yang menyinggung perasaan Mbak Sri. Di sini saya minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam karena sama sekali Bang tidak ada niat. Jadi gini, apa yang saya ucapkan tadi hanya sekedar gambaran dari apa yang diceritakan oleh Mbak Sri. Karena Mbak Sri bertanya, kita pun di sini menjawab. Nah, mungkin demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang mau mendengarkan apa yang kami sampaikan di video kali ini. Ya, jadi tunggu video selanjutnya di channel Raden Klana Official, yang mana kami di sini akan selalu membahas seputar tentang ilmu kebatinan, ilmu pelet, ilmu santet. Mungkin di segmen selanjutnya akan bahas apa nih, Bang? Kasih kisi-kisinya sedikit nih untuk sahabat-sahabat. Ya, mungkin di sini kita akan mendatangkan narasumber yang pernah mengalami kena pelet gitu. Oh, ada ya? Ada. Nah, insya Allah nanti akan tayang di channel Raden Klana Official. Ya. Nah, jadi video ini kita akhiri di sini, Bang ya. Boleh. Jadi terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Saya Rio Wijaya dan Saya Raden Klana. mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.